Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sidang jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Melanjutkan pembahasan kita tentang perilaku seseorang dalam berzakat. Sebenarnya fenomena yang kita lihat saat ini, banyak orang mukmin di antara mereka sudah membiasakan untuk mengeluarkan zakat. Memang sudah menjadwalkan kapan dia harus mengeluarkan zakatnya dan kapan sebesar apa dia harus melakukannya. Dan menjadi masalah sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang belum punya kesadaran tentang kewajiban menjalankan zakat ini. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, sebenarnya ada 3 golongan orang dalam terkait dengan perilaku berzakat. Yang pertama, orang yang tidak mengeluarkan zakat dan dia tidak meyakini bahwasanya zakat itu sesuatu yang wajib. Ini digolongkan orang kafir dan dia bukan orang yang beriman. Yang kedua, orang yang enggan berzakat tetapi masih meyakini kewajiban zakat. Orang seperti ini dihukumi orang yang berdosa karena dia melanggar, meyakini tapi tidak melakukannya. Dan sebagian ulama bahkan menetapkan sebagai orang yang murtad karena telah meninggalkan kewajiban untuk menunaikan zakat. Dan yang ketiga, orang yang enggan berzakat dan masih meyakini kewajiban zakat tersebut. Hanya saja dia mencari celah-celah atau mencari alasan untuk terus tidak mengeluarkan zakat. Ini menarik untuk kita bahas karena terkait dengan perubahan perilaku pada setiap orang mukmin untuk sama-sama dan menyadarkan mereka mengeluarkan zakat. Sidang jamaah rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita lihat, orang yang tidak melakukan zakat, mengeluarkan zakat ini dikarenakan ada dorongan dalam hatinya. Kalau dia masih beriman, dia masih meyakini bahwasanya zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang yang berislam karena dia merupakan rukun Islam, maka dia punya keinginan itu. Hanya saja seperti Allah katakan, setan selalu menggoda dia. Inilah yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmil kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau ingin berislam, masuk secara total. Apa yang telah Allah wajibkan, maka kita lakukan dengan senang dan menyeluruh. Tidak ada satu dari rukun Islam yang kita tinggalkan. Karena apa? Ini tugas setan nih. Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Allah menggambarkan di sini dengan khutwat, banyak langkah. Jadinya ada saja orang mau mengeluarkan zakat, wah ini belum sampai 1 tahun, belum sampai haulnya. Atau ketika dia punya keinginan, setan bisikan lagi, oh ini belum sampai nisabnya. Ketika datang lagi, wah baru saya yang tidak mengeluarkan zakat. Masih banyak orang lain yang tidak mengeluarkan zakat. Ini yang dimaksud dengan Allah, hati-hati dengan bisikan setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia selalu hadir, bahkan masuk dalam jiwa kita untuk kita menjadi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Apa solusinya? Sidang jamaah rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya seorang beriman, baik diri kita maupun orang lain, kita ajak untuk total menjadi seorang mukmin yang kafah. Yang kedua, hendaknya kita sadar Allah itu punya azab yang sangat pedih ketika tidak kita mentaatinya. Dan sungguh Allah akan membalas orang-orang yang selalu mentaatinya. Dan yang terakhir, sungguh manfaat zakat membuat kita bahagia. Tenang hati kita, tenang jiwa kita, kebahagiaan pun datang, sehat jiwa maupun raga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.